Malam itu, di bawah sorot lampu kristal ballroom yang mewah, aku berdiri menatap suamiku yang sedang memamerkan istri barunya di depan semua orang. Dia tidak tahu bahwa kartu kredit yang ia genggam baru saja mati, apartemen mewahnya telah disegel, dan seluruh dunianya akan runtuh hanya dengan satu perintahku, karena ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, Jakarta sedang tidak bersahabat. Hujan turun dengan intensitas yang mengerikan, menciptakan tirai air yang memburamkan pandangan ke gedung-gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Di dalam sebuah restoran fine dining yang sangat eksklusif di lantai 52 sebuah gedung pencakar langit, suasananya sangat kontras. Musik jazz mengalun pelan dari pengeras suara tersembunyi, instrumen saksofonnya terdengar seperti rintihan yang menyayat hati, seolah meramalkan badai yang akan segera datang dalam kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna itu. Andania Suri duduk dengan anggun di salah satu meja paling privat yang menghadap ke arah jendela besar. Ia mengenakan gaun sutra berwarna hitam malam rancangan desainer ternama, yang dipadukan dengan kalung mutiara peninggalan ibunya, simbol martabat dan kekuasaan yang ia warisi. Wajah Suri tampak tenang, setenang permukaan danau di pagi hari. Namun, di balik ketenangan itu, ada badai yang sedang bergejolak hebat. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. 5 tahun yang Suri kira diisi dengan pengabdian, cinta, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ia telah memberikan segalanya untuk ridho ilahi, pria yang dulu ia temui saat masih menjadi pegawai rendahan yang bahkan tidak punya uang untuk membeli sepatu kulit berkualitas untuk wawancara kerja. Surilah yang mengangkat derajatnya, menyekolahkannya kembali ke luar negeri, memoles tata kramanya, dan akhirnya memberikan kursi direktur operasional di perusahaan properti raksasa milik keluarga besar Suri. Pintu restoran terbuka, menghantarkan embusan udara dingin yang kontras dengan kehangatan ruangan. Ridho masuk dengan langkah yang memancarkan kepercayaan diri yang nyaris narsis. Ia mengenakan setelan jas customade dari kain Italia yang harganya bisa membiayai hidup satu keluarga kelas menengah selama setahun penuh. Wajahnya tampan, tipe wajah yang mudah membuat wanita jatuh hati dengan sekali lirik. Namun bagi Suri malam ini, wajah itu tampak seperti topeng plastik yang mulai memuakan dan retak di sana-sini. Maafkan aku, sayang. Jalanan benar-benar macet karena hujan dan ada kecelakaan di depan tadi yang menutup hampir 2 lajur jalan. Ujar Ridho sambil mengecup kening Suri dengan sangat mesra. Sebuah kecupan yang biasanya membuat Suri merasa menjadi wanita paling beruntung, namun kini terasa seperti sengatan serangga yang beracun. Ridho duduk dengan santai, meletakkan kunci mobil Mercedes-Benz miliknya yang berkilau di atas meja marmer. Tapi lihat, aku membawakanmu sesuatu sebagai permintaan maaf karena keterlambatanku. Ia memberikan sebuah buket bunga lili putih yang sangat besar dan harum. Terima kasih, Mas. Bunganya sangat indah, jawab Suri singkat. Ia menghirup aroma bunga itu, namun yang ia rasakan hanyalah aroma parfum maskulin Ridho yang sangat kuat, parfum oud mahal yang baru saja ia beli minggu lalu di Singapura tanpa sepengetahuan Suri. Makan malam berlangsung dengan percakapan yang terasa sangat hambar bagi Suri. Ridho menghabiskan waktu hampir 1 jam hanya untuk menceritakan betapa hebatnya dia dalam memimpin rapat pemegang saham tadi siang. Ia membual tentang bagaimana para investor tua yang kolot itu akhirnya tunduk pada visinya yang modern. Suri hanya mendengarkan sambil menyesap wine merahnya, sesekali memberikan anggukan kecil sebagai tanda ia masih ada di sana. Di dalam benaknya, Suri tahu betul bahwa para investor itu tunduk bukan karena Ridho, melainkan karena mereka tahu siapa yang berdiri di belakang Ridho, kekuatan finansial keluarga besar Andania Suri. Keheningan yang mencekam mulai menyelimuti saat hidangan penutup berupa coklat lava cake disajikan. Tiba-tiba, ponsel Ridho yang tergeletak di atas meja bergetar hebat. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar kunci yang redup. Ridho tampak sedikit tersentak. Tangannya dengan cepat meraih ponsel itu dan membaliknya hingga layar menghadap ke meja. Gerakannya terlalu cepat, terlalu defensif untuk seseorang yang mengaku tidak punya rahasia dari istrinya. Siapa? Mas? Kantor lagi? Jam segini masih ada yang mengganggu? Tanya Suri, suaranya sedingin es yang berdenting di dalam gelas minumnya. Iya, biasa anak-anak di lapangan soal proyek di Bekasi. Ada pipa utama yang bocor katanya. Jadi distribusi air ke area konstruksi terhambat, jawab Ridho tanpa berani menatap mata Suri.
Ia lalu berdiri dengan terburu-buru, "Aku ke toilet sebentar ya, sayang." Perutku tiba-tiba agak tidak enak. Mungkin karena saus dari hidangan pembuka tadi. Begitu Ridho melangkah menjauh menuju lorong toilet, Suri merasakan firasatnya yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Ia melihat ponsel Ridho tertinggal di atas meja, sebuah kecerobohan langka yang dilakukan oleh suaminya yang biasanya sangat waspada. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena kombinasi antara marah dan kecewa, Suri mengambil ponsel itu. Ternyata tidak dikunci. Ia masuk ke aplikasi pesan instan dan di baris paling atas ada nomor tanpa nama dengan foto profil seorang wanita cantik yang tampak sangat muda, penuh riasan, dan berpose provokatif. Suri membuka pesan itu dan dunianya seolah berhenti berputar. "Mas Ridho, makasih ya kalung berlian, Eternal Love, yang kita pilih di Plaza Indonesia tadi siang. Aku suka banget. Pas banget di leher aku. Papa emang paling oke deh kalau soal manjain aku. Ditunggu ya di apartemen. Aku sudah siapkan makan malam spesial dan kejutan buat kita berdua." Darah Suri berdesir hebat, mengalir dingin ke ujung jari-jarinya. "Papa?" bisiknya dengan nada yang sangat rendah namun penuh dengan kebencian. Ia membuka riwayat pesan sebelumnya dan menemukan folder tersembunyi berisi foto-foto mereka sedang bermesraan di sebuah kamar apartemen yang sangat familiar bagi Suri. Itu adalah unit penthouse di Menteng yang secara administratif seharusnya masih dalam status renovasi oleh perusahaan. Tanpa membuang waktu, Suri memotret layar ponsel itu dengan ponselnya sendiri, mencatat setiap detail pesan, lalu mengembalikan ponsel Ridho ke posisi semula tepat sebelum suaminya kembali dengan wajah tanpa dosa. Sepulangnya dari restoran, suasana di dalam mobil mewah yang dikendarai Ridho terasa begitu mencekam bagi Suri, namun Ridho tampak benar-benar tidak menyadarinya. Ia terus berceloteh tentang rencana liburan mewah mereka ke Maladewa bulan depan, menceritakan tentang villa di atas air yang sudah ia pesan, seolah-olah dia adalah suami paling setia dan penuh kasih di muka bumi. Begitu sampai di rumah mereka yang megah di Pondok Indah, sebuah istana yang seluruhnya dibangun dengan dana warisan keluarga Suri, Ridho langsung masuk ke kamar mandi utama untuk berendam air hangat. Suri tidak mengikuti suaminya ke kamar. Ia justru melangkah menuju ruang kerja pribadinya yang kedap suara di lantai bawah. Ruangan ini adalah pusat kendali bagi Suri, tempat ia mengelola seluruh aset properti dan investasinya secara rahasia. Ia menutup pintu rapat-rapat, menguncinya, dan menyalakan laptop yang terhubung langsung dengan sistem finansial pusat Suri Property Group. Sebagai pewaris tunggal dan pemilik saham mayoritas, Suri memiliki kontrol absolut yang bahkan tidak diketahui oleh jajaran direksi, termasuk Ridho. "Mari kita lihat, seberapa banyak kamu telah merampokku untuk membiayai wanita rendahan itu, Ridho," gumam Suri dengan tatapan mata yang sudah kehilangan sisa-sisa kehangatan cinta. Ia mulai memasukkan parameter pencarian untuk semua pengeluaran operasional yang disetujui oleh Ridho dalam 1 tahun terakhir. Hasil yang muncul di layar monitornya sangat mengejutkan dan membuat jantungnya perih. Ada aliran dana konstan sebesar 80 juta rupiah setiap bulannya yang dialokasikan untuk biaya konsultasi desain interior dan pemeliharaan rutin untuk unit di Menteng tersebut. Setelah ditelusuri lebih dalam melalui jalur audit rahasia, rekening penerimanya bukan atas nama firma desain interior manapun, melainkan atas nama seorang individu, Gita Sinaga. Suri menggali lebih dalam lagi ke riwayat penggunaan kartu kredit korporat yang dipegang Ridho. Ada puluhan transaksi di butik-butik kelas atas seperti Louis Vuitton, Hermes, hingga butik perhiasan ternama di pusat kota. Semua transaksi itu dilakukan di jam-jam di mana Ridho seharusnya sedang memantau proyek di lapangan atau melakukan rapat koordinasi. Total dana perusahaan yang diselewengkan hanya untuk satu wanita itu mencapai miliaran rupiah dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Gita Sinaga. Suri mengetik nama itu di database internalnya. Ia akhirnya menemukan profil wanita itu. Gita adalah mantan model iklan kelas bawah yang pernah dikontrak jangka pendek untuk promosi perumahan subsidi perusahaan Suri setahun lalu. Seorang wanita yang secara intelektual dan kelas sosial jauh di bawah Suri, namun ternyata berhasil menjadi tempat Ridho menghamburkan uang hasil jerih payah keluarga Suri. Suri menyandarkan punggungnya di kursi kerja kulitnya. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napasnya yang terasa sesak dan berat. Ia merasa sangat terhina. Bukan hanya karena dikhianati secara perasaan sebagai seorang istri, tapi karena ia merasa telah memelihara seekor benalu yang licik di dalam rumahnya sendiri. Ridho, pria yang ia cintai dan ia banggakan,
Ternyata hanyalah seorang pencuri yang menggunakan kekayaan istrinya untuk membelikan berlian bagi wanita lain. Kamu ingin menjadi pahlawan dan, Papa sayang, dengan uangku. Ridho? Baik. Aku akan membiarkanmu merasa berada di atas awan untuk beberapa saat lagi, sebelum aku menarik semua oksigennya dan membiarkanmu jatuh terjerembab ke tanah yang paling keras. Bisik Suri dengan nada yang sangat tenang namun mengandung ancaman yang mematikan. Ia segera mengambil ponselnya dan menelepon Pak Handoko, pengacara kepercayaan almarhum ayahnya yang sudah dianggap Suri sebagai paman sendiri. Halo, Pak Handoko? Saya minta maaf mengganggu malam-malam begini. Saya butuh bantuan Anda sekarang juga. Saya ingin Anda mengunci semua rekening investasi yang mencantumkan nama Ridho sebagai pengelola sementara. Siapkan juga semua dokumen pembatalan hak kelola aset dan surat pemecatan tidak hormat. Kita akan memulai audit total besok pagi tanpa pemberitahuan. Keesokan harinya, Suri tidak pergi ke kantor dengan gaya bos biasanya. Ia memutuskan untuk melakukan investigasi lapangan sendiri, untuk mengumpulkan bukti-bukti fisik yang tak terbantahkan. Ia meminjam mobil Honda Brio tua milik salah satu asisten rumah tangganya, agar tidak mencolok atau dikenali oleh petugas keamanan apartemen. Ia mengenakan kacamata hitam besar, topi bisbol, dan jaket hoodie longgar yang menutupi bentuk tubuhnya. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana istana yang dibangun suaminya dengan uang curian itu terlihat dari dekat. Suri berkendara menuju Menteng Suite, sebuah kompleks apartemen eksklusif di mana unit penthouse-nya adalah milik perusahaannya. Ia memarkir mobil di posisi yang strategis, menghadap langsung ke arah pintu keluar lobi utama yang dilapisi marmer mahal. Pukul 10 pagi tepat, ia melihat Mercedes-Benz putih milik Ridho keluar dari area parkir dan berhenti tepat di depan lobi. Ridho turun dari mobil dengan gaya perlente, menyapa setiap petugas valet dengan lambaian tangan seolah dia adalah pemilik tunggal seluruh gedung ini. Tak lama kemudian, seorang wanita muda dengan pakaian yang sangat mencolok, gaun mini ketat berwarna merah menyala dengan tas tangan Hermes yang Suri tahu harganya setara dengan gaji manajer senior di kantornya, keluar dari lobi dengan langkah gemulai. Itu adalah Gita Sinaga. Wanita itu langsung menggelayut manja di lengan Ridho, mencium pipinya berkali-kali di depan publik tanpa rasa canggung sedikitpun. Suri yang berada di dalam mobil, merasakan tangannya mengepal kuat di atas setir, hingga kuku-kukunya memutih. Amarahnya membuncah, namun ia memaksa otaknya untuk tetap dingin dan logis. Ia mengambil ponselnya dan merekam setiap detik interaksi mesra mereka dengan kamera beresolusi tinggi. Ia melihat bagaimana Ridho membukakan pintu mobil untuk Gita dengan sangat sopan. Sebuah perlakuan manis yang bahkan sudah tidak pernah lagi ia lakukan untuk Suri selama berbulan-bulan terakhir dengan alasan sibuk dan lelah. Lihatlah dirimu, Ridho. Kamu merasa begitu berkuasa hanya karena memegang dompetku. Tanpa uang itu, kamu bahkan tidak akan bisa membayar parkir di gedung ini, bisik Suri dengan suara parau. Suri mengikuti mobil mereka dari kejauhan yang aman. Mereka pergi ke sebuah bank swasta terkemuka di kawasan pusat bisnis. Suri melihat mereka masuk ke bagian layanan Safe Deposit Box. Intuisi bisnis Suri yang tajam segera mengatakan bahwa Ridho mungkin menyimpan aset-aset fisik ilegal, perhiasan curian, atau mungkin sertifikat tanah yang ia gelapkan di sana. Setelah mereka keluar dengan wajah yang tampak puas, Suri menunggu beberapa menit sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk ke apartemen tersebut. Ia berjalan menuju meja resepsionis dengan wibawa dan karisma yang tidak bisa disembunyikan meski mengenakan pakaian kasual. Selamat siang. Saya Andania Suri dari Suri Property Group. Saya adalah pemilik sah unit 12A. Saya mendapat laporan bahwa unit itu digunakan oleh penghuni yang tidak terdaftar secara resmi di kantor pusat kami. Ujarnya dengan nada otoriter yang membuat resepsionis itu langsung berdiri tegak. Petugas resepsionis itu tampak sangat gugup dan ketakutan setelah melihat kartu identitas asli Suri. Maaf, Bu Suri. Pak Ridho sebelumnya bilang bahwa unit itu adalah fasilitas resmi dari jajaran direksi. Beliau mendaftarkan Ibu Gita sebagai penghuninya, dan maaf sekali Bu, beliau mencatat nama Ibu Gita sebagai istrinya dalam formulir pendaftaran fasilitas. Istri? Suri mengulang kata itu dengan tawa dingin yang membuat bulu kuduk resepsionis itu bergidik. Apakah mereka pernah menunjukkan dokumen nikah resmi? Pak Ridho bilang pada kami bahwa mereka sudah menikah siri. Bu, jadi dokumennya bersifat sangat pribadi dan tidak bisa difotokopi.
Kami tidak berani bertanya lebih lanjut karena posisi beliau yang sangat tinggi di perusahaan ini. Suri mengangguk pelan, matanya menatap tajam ke arah lift. Begitu ya? Terima kasih atas kejujuranmu. Mulai detik ini, saya perintahkan Anda untuk tidak mengizinkan siapapun, termasuk Pak Ridho, masuk ke unit 12A tanpa izin tertulis yang ditandatangani langsung oleh saya di atas materai. Mengerti? Suri kembali ke kantor pusatnya dengan aura yang begitu mencekam, hingga suasana di seluruh lantai eksekutif mendadak sunyi senyap. Setiap staf yang berpapasan dengannya langsung menundukkan kepala dan pura-pura sibuk, merasakan ada badai besar yang sedang dibawa oleh sang atasan. Di ruang kerjanya yang luas dan mewah, Pak Handoko sudah menunggu dengan wajah serius dan beberapa map coklat tebal di atas meja. Suri, aku sudah menemukan bukti-bukti yang jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan sebelumnya, ujar Pak Handoko dengan nada bicara yang sangat prihatin. Ia menyodorkan sebuah dokumen hasil investigasi mendalam dari orang suruhannya yang dikirim ke desa asal Gita Sinaga. Ridho dan Gita Sinaga ternyata sudah melakukan pernikahan siri 7 bulan yang lalu di sebuah rumah terpencil di pinggiran Bogor. Ini adalah foto-foto prosesi pernikahannya, dan ini adalah pernyataan tertulis dari penghulu yang menikahkan mereka. Suri membuka map tersebut dengan tangan yang dingin. Di sana terdapat foto-foto Ridho sedang duduk bersila di depan seorang pria tua berpeci, menjabat tangan pria tersebut untuk ijab kabul dengan Gita di sampingnya yang mengenakan kebaya putih sederhana. Hati Suri yang tadi panas membara, kini seolah membeku menjadi es. 7 bulan. Selama 7 bulan penuh, Ridho hidup dalam kebohongan besar, pulang ke rumah Suri, tidur di sampingnya, dan bercinta dengannya seolah-olah dia adalah suami paling setia. Sementara di belakangnya dia sudah memiliki istri lain. 7 bulan dia menggunakan seluruh fasilitas dan uang perusahaan hanya untuk menghidupi istri sirinya ini. Pak, suara Suri terdengar bergetar namun tetap terkontrol dengan sangat baik. Dia bahkan menggunakan dana asuransi kesehatan eksekutif perusahaan untuk membiayai segala perawatan kecantikan, perawatan prenatal, dan gaya hidup mewah wanita ini. Pak Handoko menghela napas panjang, menatap Suri dengan tatapan iba. Suri, ini bukan lagi sekadar masalah perselingkuhan atau pengkhianatan cinta. Secara hukum perusahaan, ini sudah masuk ranah penggelapan dana dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang secara masif. Kamu bisa menjebloskannya ke penjara dengan hukuman bertahun-tahun sekarang juga jika kamu mau. Tidak, Pak Handoko. Penjara itu terlalu mudah baginya. Di penjara dia tetap akan diberi makan dan tempat tidur secara gratis. Itu bukan hukuman yang setimpal untuk pengkhianatannya, ujar Suri dengan mata yang menyipit tajam, memancarkan kedinginan yang luar biasa. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya dihina oleh kemiskinan yang nyata. Saya ingin dia tahu bahwa tanpa nama besar keluarga Suri di belakang punggungnya, dia hanyalah sampah di pinggir jalan yang tidak akan dipandang oleh siapapun, termasuk oleh wanita simpanannya yang gila harta itu. Suri kemudian meminta Pak Handoko untuk segera menyisipkan beberapa pasal tambahan yang sangat spesifik dalam dokumen, audit kepatuhan internal dan pertanggungjawaban aset, yang harus ditandatangani Ridho sore itu juga. Pasal-pasal tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga terlihat seperti prosedur standar operasional. Namun secara hukum berarti Ridho mengakui bahwa segala bentuk penyalahgunaan dana adalah hutang pribadi yang harus dibayar seketika dengan seluruh aset yang ia miliki atas namanya sendiri. Saya akan memaksanya menandatangani ini hari ini. Dengan sifatnya yang sombong, merasa sangat pintar, dan menganggap saya adalah istri naif yang mudah dibohongi, dia pasti tidak akan sudi membaca detailnya lembar demi lembar. Jelas Suri dengan rencana yang sangat matang. Setelah tanda tangan itu didapat, saya akan mulai memutus seluruh aliran dananya satu persatu. Biarkan dia kebingungan dan menanggung malu saat kartu kreditnya ditolak di depan wanita pujaannya itu. Sore harinya, menjelang jam pulang kantor, Ridho masuk ruangan kerja Suri dengan wajah yang tampak ceria tanpa dosa sedikitpun. Ia baru saja kembali dari apa yang ia sebut sebagai pertemuan investor penting, yang sebenarnya adalah kencan makan siang sangat mewah dan belanja perhiasan dengan Gita. Sayang, tumben sekali kamu masih di kantor jam segini? Ayo, kita pulang atau makan malam di luar, ada restoran Perancis baru di dekat sini yang ingin ku coba. Ajaknya dengan nada manja sambil mencoba memeluk bahu Suri dari belakang. Suri dengan sangat halus menghindar, pura-pura sibuk merapikan tumpukan berkas yang menggunung di atas mejanya. Mas, mumpung kamu sudah di sini, ada dokumen audit internal mendesak yang diminta oleh Dewan Komisaris. Kamu tahu kan?
akhir tahun ini posisi keuangan kita sedang dipantau ketat oleh kantor pajak pusat. Mereka butuh tanda tanganmu segera sebagai direktur operasional untuk pembaharuan sistem jaminan aset. Suri menyodorkan tumpukan dokumen yang sangat tebal, hampir 50 halaman. Ini cuma prosedur formal, Mas. Intinya untuk memastikan bahwa semua penggunaan dana operasional selama setahun ini sudah sesuai dengan kebijakan terbaru perusahaan yang sangat ketat. Aku butuh tanda tanganmu di setiap halaman agar Dewan Komisaris tidak bertanya-tanya lagi dan posisi kita berdua tetap aman. Ridho melihat tumpukan kertas itu dengan raut wajah malas dan sedikit meremehkan. Banyak sekali, Suri. Kamu kan tahu aku paling tidak suka membaca bahasa hukum yang berbelit-belit dan teknis seperti ini. Bikin kepalaku pusing saja. Makanya, aku sudah buatkan rangkuman singkat di bagian depan. Intinya dokumen ini justru untuk melindungimu, Mas. Agar kalau ada pemeriksaan dari kantor pajak atau auditor eksternal, aset-aset yang kamu kelola tidak bisa mereka sita secara sembarangan karena sudah terproteksi oleh yayasan keluarga. Ujar Suri dengan nada bicara yang sangat meyakinkan, menatap Ridho dengan tatapan istri yang penuh pengabdian. Ridho tertawa kecil, merasa sangat bangga dan beruntung memiliki istri yang begitu cerdas, protektif, dan mengurusi segala hal detail untuknya. Kamu memang istri yang luar biasa hebat, sayang. Benar-benar tulang punggungku. Apa jadinya aku tanpa kecerdasanmu? Tanpa menaruh curiga sedikitpun, ia mengambil pulpen emas bermerek dari saku jasnya dan mulai menandatangani lembar demi lembar dokumen itu dengan sangat cepat. Ia hanya ingin urusan ini cepat selesai agar ia bisa segera pergi menemui Gita lagi untuk kencan malam mereka. Ia sama sekali tidak sadar bahwa di halaman 15 yang terselip rapi, terdapat pernyataan tertulis bahwa ia secara pribadi mengakui segala bentuk penyalahgunaan dana perusahaan adalah hutang pribadi yang wajib dibayar seketika dengan seluruh aset pribadinya. Dan di halaman terakhir, terdapat surat pengunduran diri dari seluruh jabatan di perusahaan yang akan aktif secara otomatis jika terbukti ada pelanggaran kode etik berat. Sudah semua ya, sayang? Bereskan? Ujar Ridho sambil memberikan kembali tumpukan dokumen itu dengan senyum lebar. Aku pergi dulu ya. Ada janji temu mendadak dengan vendor bahan bangunan di luar kota. Mungkin aku tidak akan pulang malam ini karena acaranya sepertinya bakal sampai pagi, jadi aku mungkin menginap di hotel dekat lokasi saja agar besok bisa langsung memantau. Tentu, Mas. Hati-hati di jalannya. Jangan lupa jaga kesehatanmu dan jangan terlalu lelah. Jawab Suri dengan senyum manis yang paling mematikan yang pernah ia miliki. Begitu pintu ruangan tertutup rapat dan langkah kaki Ridho menghilang. Senyum di wajah Suri langsung lenyap seketika, digantikan oleh tatapan sedingin es. Ia mengambil dokumen itu, merapikannya, dan mendekapnya erat. Jaring laba-laba sudah tertutup dengan sempurna. Seluruh aset, mobil mewah, tabungan, hingga akses ke apartemen yang selama ini dinikmati Ridho, kini secara hukum telah kembali sepenuhnya ke dalam genggaman Suri. Selamat menikmati malam terakhirmu sebagai Raja Minyak, Ridho. Nikmatilah tidurmu yang mewah malam ini di apartemen itu. Karena besok pagi, saat matahari terbit, dunia yang kamu bangga-banggakan itu akan runtuh berkeping-keping dan kamu akan menyadari bahwa tanpa aku, kamu hanyalah debu yang tidak berharga. Bisik Suri pada kesunyian ruangannya. Jaring laba-laba telah mengunci sang mangsa. Dan Ridho, dalam kesombongannya, baru saja menyerahkan lehernya sendiri ke tiang gantungan finansial yang telah disiapkan Suri dengan sangat rapi. Pagi itu, kantor pusat Suri Property Group tampak lebih sibuk dari biasanya. Cahaya matahari pagi menembus jendela kaca besar di ruangan Andania Suri, memantul di atas meja marmer hitamnya yang selalu tertata rapi tanpa celah sedikitpun. Suri duduk di kursi kebesarannya, menatap layar monitor yang menampilkan grafik aliran dana perusahaan yang telah ia bekukan secara rahasia sejak semalam melalui jalur akses administrator tertinggi. Di hadapannya, Pak Handoko sedang menyesap kopi hitam tanpa gula. Wajahnya menunjukkan ketegangan yang tertata rapi namun menyimpan kewaspadaan tinggi. Semua kartu kredit operasional yang dipegang Ridho sudah saya batasi limitnya secara sistem menjadi hanya 1 juta rupiah per hari, Suri. Secara sistem pusat, itu akan terlihat seperti kesalahan teknis atau limit harian sementara akibat proses audit pajak yang sedang berlangsung, lapor Pak Handoko sambil meletakkan cangkirnya dengan bunyi denting yang pelan namun tegas. Suri mengangguk pelan. Jemarinya yang lentik mengetuk meja dengan irama yang teratur, seperti detak jam yang sedang menghitung mundur kehancuran seseorang.
Bagus, Pak. Biarkan dia merasakan kepanikan kecil terlebih dahulu. Saya tidak ingin dia langsung curiga bahwa saya sudah tahu segalanya. Saya ingin dia merasa tidak berdaya di depan wanita itu, tapi dia harus tetap percaya bahwa ini hanyalah masalah birokrasi kantor yang membosankan dan di luar kendalinya. Biarkan ego pria itu terluka pelan-pelan sebelum saya menghancurkannya sekaligus. Suri memutar kursinya, menatap pemandangan kota Jakarta yang mulai macet di bawah sana. Saya ingin dia mulai terlihat seperti pria tidak berguna di mata Gita Sinaga. Pria yang selama ini membual tentang kekayaan dan kekuasaan mutlak, tapi pada kenyataannya bahkan tidak bisa membayar makan malam mewah, tanpa harus berkeringat dingin melihat kartunya ditolak berkali-kali di depan pelayan. Suri kemudian memanggil Maya, asisten pribadinya, masuk ke dalam ruangan. Maya, kirimkan undangan resmi kepada Gita Sinaga melalui agensinya. Gunakan kop surat resmi Departemen Pemasaran. Katakan bahwa kita sangat tertarik menjadikannya wajah baru untuk kampanye Luxury Living. Atur jadwal pertemuan besok siang di sebuah kafe di Menteng, tepat di area bawah apartemen tempat mereka tinggal. Saya ingin dia merasa di atas angin karena berada di wilayah kekuasaannya sendiri. Ibu benar-benar yakin ingin menatap wajahnya langsung. Maya tampak ragu, wajahnya menunjukkan kekhawatiran bahwa Suri mungkin akan meledak. Saya takut ibu tidak bisa menahan emosi saat melihat wanita yang menggunakan harta ibu. Suri tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat dingin dan tidak mencapai matanya. Emosi adalah kemewahan yang tidak bisa saya pakai sekarang, Maya. Saya akan menemuinya sebagai CEO, bukan sebagai istri yang dikhianati. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri, seberapa besar ambisi wanita itu untuk mengeruk harta yang sama sekali bukan haknya. Saya ingin tahu musuh seperti apa yang sedang saya hadapi. Sementara itu, di lantai bawah, di ruangan direktur operasional yang luas, Rido sedang sibuk memarahi sekretarisnya habis-habisan. Suaranya yang menggelegar terdengar sampai ke lorong eksekutif. Bagaimana mungkin mobil Mercedes-Benz saya gagal melakukan pembayaran otomatis untuk biaya parkir tahunan di gedung ini? Kalian ini kerja apa saja? Urusan sepele begini sampai bisa terblokir. Segera urus ke bank atau saya pecat kamu sekarang juga. Ridho tidak tahu bahwa kegagalan pembayaran itu hanyalah awal dari rontoknya satu persatu fasilitas mewah yang selama ini ia anggap sebagai hak paten hidupnya. Ia masih mengira itu hanyalah kesalahan sistem perbankan biasa, tanpa menyadari bahwa sistem yang sebenarnya sedang bekerja adalah istrinya sendiri yang sedang memutus aliran napas finansialnya. Di apartemen Menteng Suite, suasana sore itu tampak begitu tenang bagi Gita Sinaga. Ia sedang asyik mencoba sebuah gaun malam terbaru yang ia beli kemarin dengan kartu kredit pemberian Ridho. Ia menari-nari kecil di depan cermin besar di ruang tamu, membayangkan dirinya menjadi sosialita papan atas yang akan segera dinikahi secara resmi oleh seorang pengusaha properti kaya raya. Di matanya, Ridho adalah lumbung emas yang tidak akan pernah kering. Tiba-tiba, pintu apartemen terbuka dengan sangat kasar. Ridho masuk dengan wajah yang merah padam, napasnya memburu, dan jas mahalnya tampak sedikit berantakan. Ia tidak menyapa Gita, melainkan langsung melempar kunci mobilnya ke atas meja kaca hingga menimbulkan suara denting yang nyaring dan mengagetkan Gita hingga hampir menjatuhkan gelas minumnya. Gita, apa kamu memakai kartu kreditku untuk belanja besar-besaran pagi ini? Jawab jujur. Tanya Ridho dengan suara tinggi yang bergetar karena amarah dan rasa malu yang luar biasa. Gita menoleh, mencoba memasang wajah semanis mungkin, wajah yang selama ini selalu berhasil meluluhkan hati Ridho setiap kali pria itu marah. Cuma beli tas kecil dan beberapa aksesori di butik langganan kita, Mas. Kenapa sih? Biasanya juga nggak apa-apa, kan Mas bilang limitnya tidak terbatas untukku? Kenapa sekarang Mas jadi perhitungan begini? Kartuku ditolak saat aku mau membayar makan siang dengan klien penting dari Singapura tadi. Kamu tahu betapa malunya aku? Di depan mereka yang merupakan calon investor besar, pelayan itu bilang dengan suara yang cukup keras. Maaf Pak, transaksinya tidak bisa diproses. Limit tidak mencukupi. Aku terpaksa meminjam uang tunai dari manajer operasional bawahanku untuk membayar tagihan itu. Ini sangat menghina harga diriku sebagai atasan. Gita? Keluh Ridho sambil menghempaskan tubuhnya ke sofa, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Gita mendekat, duduk di samping Ridho dan mencoba merayu dengan membelai pundak pria itu dengan manja.
Mungkin cuma masalah teknis sementara karena sistem bank yang sedang diperbaiki, Mas. Kan Mas Ridho orang paling berkuasa di perusahaan. Masa masalah sepele begini tidak bisa beres dalam sekejap? Oh ya, Mas, ada kabar luar biasa yang mungkin bisa membuat Mas senang. Tadi ada telepon dari agensi. Katanya pihak Suri Property Group mau kontrak aku jadi model iklan utama mereka. Nilainya sangat besar. Mas, kalau aku dapat uang itu, aku bisa bantu bayar belanjaanku sendiri. Ridho terdiam sejenak. Ia merasa bangga sekaligus cemas secara bersamaan. Di satu sisi, ia senang jika simpanannya mulai menghasilkan uang sendiri, namun di sisi lain, ada rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Oke, ambil saja kontraknya. Tapi ingat, Gita, kalau kamu berada di lingkungan kantor pusat, jangan pernah panggil aku, Papa, atau terlihat terlalu akrab denganku. Kita harus tetap profesional sampai proses perceraianku dengan Suri beres, dan aku bisa menguasai sebagian hartanya secara sah melalui pengadilan. Kamu mengerti? Pesan Ridho dengan nada serius yang dipaksakan. Ridho masih sangat yakin bahwa dia memegang kendali atas semua situasi ini. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja memberikan izin bagi istrinya sendiri untuk memasang jerat maut tepat di leher selingkuhannya melalui kontrak fiktif tersebut. Ia merasa sedang menyusun strategi masa depan, padahal ia sedang melangkah masuk ke dalam jebakan Batman yang sudah disiapkan Suri dengan sangat rapi. Kafe di kawasan Menteng itu terasa begitu tenang dan berkelas saat Suri tiba. Ia memilih meja di pojok yang agak tersembunyi namun memiliki pandangan jelas ke arah pintu masuk. Suri mengenakan setelan kantor berwarna krem yang sangat elegan, menunjukkan otoritasnya tanpa perlu berteriak. Tak lama kemudian, sosok yang ia tunggu-tunggu muncul dengan gaya yang sangat mencolok dan menarik perhatian banyak orang di kafe. Gita Sinaga masuk dengan gaya yang sangat berlebihan. Kacamata hitam bermerek bertengger di atas kepalanya meski di dalam ruangan yang agak redup. Tas tangan seharga ratusan juta yang sebenarnya dibayar dengan dana perusahaan Suri, dan langkah kaki yang dibuat-buat seperti sedang di atas panggung catwalk. Gita duduk dengan angkuh di hadapan Suri, sama sekali tidak menyadari bahwa wanita di depannya adalah pemilik sah dari semua kemewahan yang sedang ia pamerkan di depan wajah Suri. Jadi, Anda Ibu Suri? CEO yang ingin mengontrak saya itu? Saya tidak menyangka Anda masih sangat muda. Tanya Gita dengan nada bicara yang kurang sopan, bahkan ia tidak menawarkan jabat tangan terlebih dahulu. Ia merasa posisinya sudah setara, karena merasa memiliki pria yang sama berkuasanya dengan Suri. Suri tersenyum tipis, tipe senyum yang digunakan predator saat sedang mengamati mangsanya yang terpojok. Benar. Saya sudah melihat beberapa pekerjaan Anda sebelumnya, dan saya rasa wajah Anda sangat cocok untuk menggambarkan konsep kampanye terbaru kami, The Art of Ambition. Kami mencari wanita yang tahu apa yang mereka inginkan dan tahu cara mendapatkannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda merasa diri Anda adalah wanita yang ambisius? Gita tertawa kecil, merasa kata-kata itu adalah sebuah pujian besar atas keberhasilannya menjerat Ridho. Oh, tentu saja saya ambisius. Saya memang sudah sangat terbiasa dengan kemewahan, Ibu Suri. Calon suami saya adalah orang sangat penting di perusahaan properti besar juga. Mungkin jabatannya setara dengan Anda atau bahkan lebih tinggi. Dia sangat kaya dan sangat memanjakan saya dengan segala kemewahan ini, jadi saya tahu betul bagaimana cara merepresentasikan gaya hidup kelas atas. Begitu ya? Beruntung sekali Anda mendapatkan pria yang begitu murah hati, sahut Suri sambil menyesap tehnya secara perlahan, menikmati setiap detik sandiwara yang sedang ia mainkan. Tapi saya dengar kabar burung dari rekan sejawat di industri properti, calon suami Anda itu sedang dalam pengawasan ketat tim auditor independen. Katanya ada dugaan penggelapan dana perusahaan yang sangat besar untuk membiayai gaya hidup mewah seorang wanita simpanan di apartemen Menteng ini. Apa Anda pernah mendengar gosip miring itu? Wajah Gita yang tadinya penuh percaya diri, seketika berubah menjadi pucat pasi. Ia mencoba menutupi kegugupannya dengan menyesap kopinya, namun tangannya yang sedikit gemetar tidak bisa berbohong. Ah, saya rasa itu cuma gosip murahan karena iri hati persaingan bisnis saja, Bu Suri. Calon suami saya adalah orang yang sangat jujur, sangat berkuasa, dan sangat bersih dari urusan seperti itu. Saya sangat berharap begitu bagi kebaikan Anda, ujar Suri dengan nada bicara yang sangat santai namun setiap katanya terasa seperti sembilu yang menyayat. Karena jika gosip itu benar, maka secara hukum,
Semua aset yang diberikan pria itu kepada wanitanya, mulai dari tas tangan yang Anda bawa itu, perhiasan, sampai unit apartemen yang Anda tinggali, akan disita oleh perusahaan tanpa sisa. Perusahaan kami sangat benci dengan pencuri dan pengkhianat. Suri kemudian menyodorkan sebuah map berisi kontrak yang sudah disiapkan Pak Handoko. Tanda tangani ini jika Anda setuju. Anda akan mendapatkan uang muka yang sangat besar hari ini juga masuk ke rekening Anda. Tapi syaratnya adalah, Anda harus bersedia menunjukkan semua fasilitas mewah yang Anda miliki kepada tim dokumentasi kami besok pagi, sebagai bahan promosi gaya hidup nyata yang kami inginkan untuk iklan tersebut. Gita, yang didorong oleh rasa pamer yang luar biasa dan ketamakan untuk mendapatkan uang muka besar, langsung menandatangani dokumen itu tanpa membaca detailnya lembar demi lembar. Ia tidak sadar bahwa ia baru saja menandatangani persetujuan penggeledahan aset dan pemeriksaan latar belakang oleh pihak perusahaan. Ia merasa sedang memenangkan lotre, tanpa tahu bahwa itu adalah surat kematian bagi gaya hidup mewahnya. Malam itu, Rido pulang ke rumah di Pondok Indah dengan tubuh yang lunglai dan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua dari usia aslinya. Ia baru saja mendapatkan kabar yang sangat buruk dari bank investasinya sore tadi. Seluruh investasi saham atas namanya, yang modalnya ia ambil secara ilegal dari dana cadangan perusahaan melalui berbagai manipulasi data, tiba-tiba ditarik secara paksa dan dibekukan. Suri, kamu tahu tidak soal penarikan investasi di Bank Mandiri sore tadi? Aku mencoba mengakses dana cadangan untuk keperluan mendesak tapi ditolak dengan alasan instruksi dari pemegang saham mayoritas. Tanya Rido saat mereka sedang duduk makan malam dalam suasana yang sangat hening. Suaranya terdengar goyah dan penuh kecemasan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Suri menatap suaminya dengan tatapan yang sangat tenang, seolah tidak ada beban apapun di pundaknya, seolah ia adalah istri yang paling tidak tahu apa-apa. Oh, soal itu? Iya, Mas. Pak Handoko bilang penarikan itu memang harus dilakukan segera, karena perusahaan butuh likuiditas tunai yang cepat untuk akuisisi lahan baru di Jakarta Barat yang harganya sedang turun. Kan kamu sendiri yang menandatangani dokumen pengalihan dan penarikan aset kemarin sore, saat audit berlangsung? Masa kamu lupa secepat itu dengan apa yang kamu tanda tangani sendiri, Mas? Rido hampir tersedak makanannya, rasa steak yang mewah itu tiba-tiba terasa seperti pasir di kerongkongannya. Ia baru teringat tumpukan dokumen tebal yang ia tanda tangani secara buta hanya karena ia ingin cepat-cepat pergi menemui Gita untuk pamer hadiah baru. Tapi kenapa harus semuanya ditarik tanpa menyisakan saldo minimal sama sekali? Itu kan tabungan masa depan kita juga, Suri. Aku merasa posisi aku sebagai direktur dilecehkan jika keputusan besar seperti ini diambil tanpa diskusi mendalam lebih dulu denganku. Masa depan kita tetap aman, Mas, selama aset perusahaan tetap sehat dan tidak bocor kemana-mana. Selama kamu bekerja dengan benar dan tidak melakukan kesalahan fatal yang melanggar hukum, kenapa kamu harus takut kehilangan akses uang tunai dalam jumlah besar? Kecuali, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku yang membuatmu sangat butuh uang tunai dalam jumlah besar dalam waktu singkat? Apa ada sesuatu, Mas? Katakan padaku, pancing Suri sambil menatap lurus ke mata Rido dengan tatapan yang seolah bisa menembus jantung dan rahasianya. Rido berkeringat dingin di bawah suhu AC yang sejuk. Ia merasa terjepit. Ia tidak berani menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Di dalam otaknya, ia sedang menghitung-hitung tagihan sewa apartemen Menteng yang akan jatuh tempo dalam 2 hari, serta cicilan mobil sport Gita yang jumlahnya sangat fantastis. Jika investasi itu ditarik, dia sama sekali tidak punya uang pribadi untuk membayar semua itu, karena tabungan pribadinya sudah habis ia kuras untuk memanjakan Gita. Enggak ada, sayang. Sama sekali enggak ada. Aku cuma kaget saja prosedurnya secepat itu tanpa ada obrolan santai dulu di rumah. Jawab Rido sambil mencoba tersenyum paksa, meskipun senyumnya terlihat sangat kaku dan mengerikan. Suri kembali menyuap makanannya dengan tenang, seolah-olah ia adalah pemenang yang sedang merayakan kemenangan dalam diam. Di bawah meja, jemarinya lincah membalas pesan WhatsApp dari Pak Handoko yang melaporkan perkembangan terbaru. Besok pagi pukul 10 tepat, saat Gita pergi ke lokasi pemotretan fiktif kita, segera ganti semua kode akses kunci digital apartemen Menteng Unit 12A dan tarik semua barang mewah yang terdaftar dalam inventaris audit kita. Jangan biarkan satu baju pun tertinggal. Keesokan harinya adalah awal dari mimpi buruk yang sangat nyata dan traumatis bagi Ridho Ilahi. Saat ia sedang sibuk memimpin rapat koordinasi mingguan dengan para manajer proyek di ruang rapat besar yang mewah,
Pintu tiba-tiba terbuka tanpa diketuk sedikitpun. Dua orang petugas dari bagian audit internal perusahaan, didampingi oleh dua orang petugas keamanan berseragam lengkap, masuk ke dalam ruangan. Maaf mengganggu jalannya rapat penting ini, Pak Ridho. Berdasarkan instruksi langsung dari CEO dan dokumen pernyataan tanggung jawab yang Bapak tanda tangani sendiri kemarin, mulai jam ini juga, ruangan kerja Bapak akan disegel untuk keperluan investigasi audit menyeluruh. Ujar ketua tim audit dengan suara tegas yang bergema di seluruh ruangan rapat yang mendadak hening seketika. Apa-apaan ini? Kalian tahu siapa saya? Saya ini direktur operasional dan suami dari pemilik perusahaan ini. Berani-beraninya kalian mengacaukan rapat saya dan mempermalukan saya di depan staf saya sendiri. Teriak Ridho, mencoba menjaga sisa-sisa wibawanya di hadapan para bawahannya yang mulai berbisik-bisik dan menatapnya dengan pandangan penuh kecurigaan. Kami hanya menjalankan perintah protokol perusahaan, Pak Ridho. Sesuai dengan surat yang Bapak setujui sendiri kemarin, selama masa investigasi berlangsung, posisi Bapak dinonaktifkan sementara dari segala akses finansial, operasional, dan seluruh fasilitas perusahaan tanpa terkecuali. Silakan serahkan ponsel kantor, laptop, dan kunci mobil inventaris Anda sekarang juga atau kami akan mengambilnya secara paksa. Jawab petugas itu dengan dingin tanpa ada rasa hormat sedikitpun. Ridho mencoba menelepon Suri berkali-kali dengan tangan gemetar, namun ponsel istrinya selalu berada di luar jangkauan. Ia mencoba menggunakan kartu kredit perusahaannya untuk memesan taksi online, karena mobilnya sudah ditarik secara paksa di depan lobi kantor. Hasilnya nihil, transaction declined. Kontak your bank. Ia benar-benar lumpuh secara finansial dalam hitungan jam, menjadi orang asing di perusahaannya sendiri. Di saat yang sama, ponsel pribadinya berdering berkali-kali dengan nama pemanggil, Gita. Begitu ia mengangkatnya, suara Gita yang histeris, penuh tangisan, dan caci maki terdengar di seberang telepon, meruntuhkan sisa-sisa kekuatan Ridho yang masih ada. Mas, apa yang terjadi? Aku baru pulang sebentar dari lokasi foto untuk mengambil baju yang tertinggal, tapi kunci apartemenku tidak bisa dibuka. Kode aksesnya diganti. Petugas keamanan gedung bilang apartemen ini sudah disegel dan disita kembali oleh pusat perusahaan Suri Property karena pelanggaran kontrak penggunaan aset. Semua tas dan perhiasanku dibawa mereka, katanya itu milik perusahaan. Kamu di mana, Mas? Katanya apartemen ini milik kamu? Kenapa mereka bisa mengusir aku seperti gelandangan di koridor ini? Tetangga semua melihat aku, Mas, malu sekali. Ridho merasa dunianya seolah runtuh seketika, bumi tempatnya berpijak seolah hilang. Kepalanya pening luar biasa dan pandangannya mengabur. Ia terduduk lemas di sofa lobi kantor yang dingin, diabaikan oleh para staf yang biasanya selalu menjilat, memuji, dan menunduk hormat padanya. Ia baru menyadari satu hal yang sangat mengerikan dan fatal. Suri sama sekali tidak sedang menyelamatkannya. Suri sedang memutilasi kekuasaannya, mencabut setiap inci akar kehidupannya sampai dia tidak memiliki tempat lagi untuk berpijak di dunia ini. Dari kejauhan, Ridho melihat mobil Rolls-Royce milik Suri meluncur keluar dari area parkir dengan sangat tenang dan berwibawa. Di dalam mobil itu, di balik kaca yang sangat gelap, Suri menatap suaminya yang tampak kecil, kuyu, dan tak berdaya melalui kaca spion. Tidak ada setetes air mata pun di wajah Suri, hanya ada kepuasan dingin dari seorang wanita yang baru saja mulai membakar panggung sandiwara pengkhianatan suaminya hingga menjadi abu. Ini baru permulaan dari kemiskinan dan kehinaanmu, Ridho, bisik Suri pada kesunyian mobilnya yang kedap suara. Besok, kamu akan tahu bagaimana rasanya dihina oleh orang-orang yang selama ini kamu remehkan dan kamu khianati. Suasana lobi kantor pusat Suri Property Group masih terasa mencekam bagi Ridho Ilahi. Ia berdiri mematung di pinggir jalan raya yang bising, debu jalanan Jakarta mulai menempel di jas mahalnya yang kini terasa berat dan menyesakan. Ia baru saja melihat Rolls-Royce istrinya menghilang di balik gerbang otomatis tanpa menoleh sedikitpun, sebuah tindakan yang seharusnya menjadi sinyal bahaya baginya. Ridho merasa seperti seorang aktor yang tiba-tiba kehilangan panggungnya saat pertunjukan sedang berada di puncak kejayaan. Namun, di tengah kepanikan, ketakutan, dan kegelisahan yang luar biasa itu, sebuah notifikasi pesan masuk ke ponsel pribadinya dari Suri. Pesan itu berbunyi dengan nada yang sangat manis, sebuah umpan yang sempurna. Mas, aku tahu kamu pasti sangat kaget dengan prosedur audit mendadak tadi. Maafkan aku jika itu melukai perasaanmu.
Itu adalah instruksi ketat dari Dewan Komisaris yang tidak bisa aku tunda lagi demi kebaikan perusahaan. Tapi tenanglah, aku sudah membereskan sebagian masalahnya. Temui aku malam ini pukul 19 tepat di Grand Ballroom Hotel Mulia. Ada perjamuan sangat penting dengan calon investor besar dari Singapura yang sangat mengagumi kinerjamu. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk membuktikan kepada mereka dan kepada seluruh Dewan Komisaris bahwa kamu masih layak memegang kendali di perusahaan ini. Pakailah setelan terbaikmu, Mas. Aku sangat merindukan wibawamu. Aku tunggu ya. Harapan palsu yang sangat manis itu kembali menyala di mata Ridho, seperti api yang menyambar bensin. Ia menghela napas lega yang sangat panjang, bahkan ia sempat tersenyum lebar sambil merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Ia benar-benar mengira Suri sedang memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki keadaan. Atau mungkin ia berhalusinasi bahwa semua kejadian memalukan di kantor tadi hanyalah sebuah tes kepemimpinan yang ekstrim yang sengaja dirancang Suri untuk menguji loyalitas dan mentalitasnya sebagai calon pemimpin tunggal. Tanpa berpikir panjang tentang logika di baliknya, ia segera menghubungi Gita Sinaga yang masih menangis histeris di pinggir jalan dekat apartemen Menteng yang kuncinya telah diblokir. "Gita, berhenti menangis sekarang juga. Dengarkan aku baik-baik," teriak Ridho di telepon dengan nada yang kembali sombong dan penuh otoritas semu. Semua ini pasti hanya salah paham teknis atau ujian mental dari Suri. Dia baru saja mengirim pesan mesra dan mengundangku ke perjamuan besar malam ini di Hotel Mulia. Ini pasti caranya untuk mengembalikan posisiku di depan para investor internasional, agar namaku kembali bersih. Kamu cepat pergi ke salon langgananmu. Sewa gaun paling mahal, paling glamor, dan paling berkilau yang pernah ada di Jakarta. Jangan pedulikan harganya, nanti aku jemput dengan taksi mewah. Kita akan tunjukkan pada semua orang siapa kita sebenarnya. Malam ini adalah malam kemenangan kita, malam di mana kita akan berdiri di atas kepala mereka semua. Ridho sama sekali tidak menyadari bahwa Grand Ballroom Hotel tersebut telah dibayar lunas oleh Suri bukan untuk mencari investor, melainkan untuk menggelar sebuah panggung eksekusi terbuka yang akan menghancurkan hidup dan reputasinya selamanya. Suri telah menyusun daftar undangan dengan sangat teliti dan kejam. Ia mengundang seluruh jajaran Dewan Komisaris yang selama ini meragukan Ridho, semua mitra bisnis utama yang pernah dibohongi Ridho, wartawan media gaya hidup paling tajam di Jakarta, dan yang paling mematikan sebagai senjata pamungkas, Suri mengundang kedua orang tua Gita yang tinggal di desa terpencil. Orang tua yang selama ini mengira anak mereka telah menikah sah secara hukum dengan seorang pengusaha minyak sukses di ibu kota, bukan menjadi simpanan seorang pria yang menumpang hidup pada istrinya. Suri duduk di depan meja rias di salah satu suite mewah hotel tersebut, menatap pantulan dirinya dengan tatapan yang sangat dingin dan tak tersentuh. Ia mengenakan gaun berwarna merah darah yang sangat mencolok, melambangkan keberanian, kekuasaan, dan pembalasan yang tuntas. "Pak Handoko," panggilnya melalui sambungan telepon internal dengan suara yang tenang namun tegas. "Pastikan semua layar proyektor raksasa di ballroom sudah terhubung dengan folder khusus yang saya beri judul, Bukti Pengkhianatan. Saya ingin setiap pasang mata di ruangan itu, dari pelayan hingga komisaris, melihat apa yang saya lihat selama ini. Jangan ada satupun detail pencurian atau perselingkuhannya yang terlewatkan. Malam ini, kita akan mengakhiri sandiwara ini dengan sangat meriah." Pukul 19 tepat, Grand Ballroom Hotel Mulia sudah dipenuhi oleh orang-orang paling berpengaruh di industri properti dan finansial Jakarta. Wangi parfum mahal yang menusuk hidung dan denting gelas sampanye kristal memenuhi ruangan yang didekorasi dengan sangat megah. Ridho datang dengan sangat percaya diri. Ia menggandeng tangan Gita yang mengenakan gaun payet emas yang sangat mencolok, bahkan cenderung terlihat norak dan berlebihan untuk acara formal. Gita merasa seperti ratu semalam. Ia membusungkan dadanya yang dihiasi kalung berlian curian, berjalan dengan dagu terangkat setinggi mungkin, dan menatap remeh pada setiap wanita yang berpapasan dengannya, seolah ia sudah sah menjadi pemilik hotel tersebut. "Lihat Mas, semua orang menatap kita dengan takjub. Mereka pasti sangat iri melihat betapa serasi dan kayanya kita," bisik Gita dengan manja yang dibuat-buat sambil mengeratkan pegangannya pada lengan Ridho, memamerkan gelang emas barunya. Ridho tersenyum lebar, ia menyalami beberapa kolega bisnis yang sebenarnya menatapnya dengan pandangan yang sangat aneh. Pandangan yang tidak ia sadari sebagai campuran antara rasa kasihan, jijik, dan penghinaan yang sedang tertunda. Tak lama kemudian, lampu ballroom meredup secara perlahan hingga menyisakan kegelapan yang dramatis. Suasana menjadi hening seketika.
Andania Suri naik ke atas panggung utama dengan langkah yang sangat anggun dan berwibawa, berdiri di bawah lampu sorot putih yang sangat terang, membuatnya tampak seperti Dewi Keadilan yang sangat dingin, cantik, namun mematikan. Selamat malam, para tamu yang terhormat, para mitra bisnis yang saya banggakan, dan seluruh keluarga besar Suri Property Group. Suara Suri bergema kuat di seluruh ruangan melalui sistem suara mutakhir, terdengar sangat stabil, jernih, dan sama sekali tanpa getaran emosi sedih. Malam ini bukan hanya sekadar perayaan bisnis atau perjamuan investor Singapura, seperti yang mungkin Anda dengar. Malam ini adalah perayaan untuk sebuah nilai yang mulai langka di dunia bisnis kita, yaitu kejujuran. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda semua secara resmi, sosok yang selama ini sangat berjasa, membantu saya dalam mengelola dana perusahaan secara sangat kreatif, di luar nalar kita semua. Layar proyektor raksasa di belakang Suri tiba-tiba menyala dengan suara dentu musik yang mengejutkan. Bukannya presentasi proyek gedung pencakar langit baru, yang muncul di layar adalah foto-foto pernikahan Siri Ridho dan Gita di sebuah rumah kecil di desa yang tampak kumuh, lengkap dengan tanggal kejadian, daftar saksi, dan nama penghulu liar yang menikahkan mereka secara ilegal. Ballroom seketika riuh dengan suara bisikan kaget, tawa sinis, dan gumaman menghina dari para sosialita. Wajah Ridho yang tadinya berseri-seri langsung berubah menjadi pucat pasi seputih kertas mayat. Gita ternganga lebar, tangannya mulai gemetar hebat hingga menjatuhkan gelas sampanyenya ke lantai marmer hingga pecah berkeping-keping. Dan ini, lanjut Suri dengan nada bicara yang semakin tajam sambil menekan tombol pengendali di tangannya, adalah rincian mutasi rekening sebesar 12 miliar rupiah milik operasional Suri Property yang digunakan secara ilegal oleh direktur operasional kita yang terhormat, Pak Ridho Ilahi, hanya untuk membeli tas-tas mewah, perhiasan berlian, dan membayar seluruh cicilan apartemen penthouse mewah untuk istri sirinya ini. Foto-foto Gita yang sedang asyik belanja gila-gilaan di berbagai butik ternama di Plaza Indonesia terpampang nyata dengan label harga yang sangat besar di sampingnya, membuat semua orang di ruangan itu mendesah muak dan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian memalukan tersebut. Ridho yang merasa harga diri dan martabatnya hancur lumat berkeping-keping di depan seluruh rekan bisnisnya, mencoba merangsek maju ke arah panggung dengan mata yang memerah karena marah dan malu. Ia berteriak histeris dengan suara yang parau dan pecah. Suri, apa-apaan ini? Ini fitnah keji yang sudah kamu rencanakan. Kamu sudah gila ya? Kamu mempermalukan suamimu sendiri di depan semua orang penting ini. Matikan layarnya sekarang juga, aku perintahkan kamu. Suri menatap Ridho dari atas panggung dengan tatapan yang sangat rendah, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Suami? Mas Ridho, suami saya adalah pria yang menghargai saya, menjaga kehormatan saya, dan menjaga amanah harta keluarga saya dengan nyawanya. Bukan pria pencuri pengecut yang mengambil uang saya hanya untuk menghidupi wanita yang bahkan tidak tahu cara memegang sendok dan garpu dengan benar secara etiket kelas atas. Berdasarkan dokumen audit yang kamu tanda tangani dengan penuh kesombongan kemarin tanpa membacanya, kamu telah secara sah mengakui semua perbuatan ini di mata hukum dan secara sukarela menyerahkan seluruh aset pribadimu, termasuk pakaian yang kamu pakai sekarang, sebagai ganti rugi atas kerugian besar perusahaan. Dua orang petugas kepolisian berpakaian preman yang sudah disiapkan oleh Pak Handoko di sudut ruangan, segera maju dengan cepat mendekati Ridho. Pak Ridho Ilahi, Anda kami panggil untuk pemeriksaan intensif terkait dugaan tindak pidana penggelapan dana dalam jabatan dan pemalsuan dokumen otentik perusahaan berdasarkan laporan resmi nomor 001 yang diajukan oleh jajaran Direksi Suri Property Group pagi tadi. Di saat yang sama, Pak Handoko membawa masuk dua orang parubaya yang berpakaian sangat sederhana, tampak sangat kontras dan bingung di tengah kemewahan ballroom tersebut. Mereka adalah orang tua kandung Gita yang sengaja didatangkan Suri dari desa dengan biaya penuh. Gita, jadi ini pekerjaanmu yang sebenarnya di Jakarta? Teriak sang ayah dengan suara yang serak dan mata yang berkaca-kaca menahan malu yang luar biasa di depan orang-orang kaya. Kamu bilang pada kami di kampung kalau kamu sudah menikah sah dengan pengusaha minyak sukses dari luar negeri. Ternyata kamu hanya jadi wanita murahan perusak rumah tangga orang dan pencuri uang istri sahnya? Di mana harga dirimu sebagai anak kami, Gita? Gita berteriak histeris seolah kehilangan akal sehatnya. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tangan dari jepretan kamera media yang terus menyambar tanpa henti seperti kilat. Enggak, Bapak jangan percaya mereka. Ini semua jebakan. Papa Ridho yang bilang kalau dia kaya raya. Dia yang bilang kalau dia punya segalanya dan dia bos paling besar di sini.
Aku nggak tahu kalau dia cuma pria miskin yang menumpang hidup di ketiak istrinya. Gita yang merasa dikhianati oleh situasi dan merasa masa depannya hancur mulai menyerang Rido secara fisik di depan semua tamu undangan. Ia mencakar wajah Rido, menjambak rambutnya, dan memaki dengan kata-kata kasar yang membuat para tamu semakin jijik melihat kelakuan aslinya. Suri turun dari panggung dengan langkah yang sangat tenang, anggun, dan berwibawa. Ia berjalan perlahan melewati Rido dan Gita yang sedang berseteru seperti binatang buas di tengah arena pertunjukan. Mobil mewah Mercedes-Benz yang kalian bawa ke sini tadi sudah diderek kembali ke gudang perusahaan oleh tim logistik. Karena itu adalah aset curian yang disita. Apartemen di Menteng sudah dikosongkan total sore tadi. Semua baju-baju mahalamu sudah saya kirimkan ke gudang rongsokan. Dan mulai detik ini, nama kalian berdua secara resmi masuk dalam daftar hitam perbankan dan industri manapun di negeri ini. Kalian tidak akan bisa meminjam uang bahkan untuk membeli selembar roti pun. Selamat menikmati kehidupan baru kalian sebagai rakyat jelata. Setelah drama memilukan di ballroom hotel mewah itu berakhir dengan pengusiran paksa, Rido dan Gita benar-benar diseret keluar secara kasar oleh petugas keamanan hotel, melalui pintu belakang yang biasa digunakan untuk membuang sampah. Mereka diusir karena mereka tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar tagihan tambahan, atau bahkan sekadar biaya jasa valet parkir yang mahal. Rido hanya memiliki sisa uang tunai Rp50.000 di dompet kulitnya yang kini terasa kosong dan tak berguna. Sementara Gita masih mengenakan gaun payet emasnya yang kini tampak sangat menyedihkan, kotor, dan konyol di pinggir trotoar jalanan Jakarta yang mulai sepi dan berdebu. Semua ini gara-gara kebodohanmu, Rido. Kamu bilang kamu raja properti paling hebat. Kamu bilang Suri itu cuma wanita naif dan bodoh yang bisa kamu kendalikan hanya dengan 1-2 rayuanmu di tempat tidur. Teriak Gita sambil melempar salah satu sepatu hak tingginya yang sudah patah ke arah Rido yang tertunduk lesu di trotoar. Diam kamu, wanita tidak tahu diri. Kamu juga yang terus-menerus merongrongku seperti lintah, minta barang mewah dan perhiasan setiap hari tanpa henti. Kamu yang menghabiskan uangku sampai aku harus nekat melakukan tindakan kriminal memalsukan dokumen audit perusahaan. Balas Rido tak kalah sengit dengan suara yang parau. Kemarahan, penyesalan, dan rasa malu bercampur menjadi satu di wajahnya yang kini penuh bekas cakaran kuku Gita yang tajam. Mereka mencoba memesan taksi online untuk pergi dari sana agar tidak terus ditonton oleh orang lewat. Namun setiap aplikasi yang mereka buka di ponsel mereka menunjukkan pesan yang sama yang sangat mematikan. Kartu kredit ditolak dan saldo e-wallet mereka sudah dikosongkan oleh sistem perusahaan. Mereka terpaksa berjalan kaki dalam kegelapan malam dengan kaki yang lecet menuju sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota yang pernah disewa Gita dulu, sebelum ia mengenal kemewahan dari Rido. Namun, saat mereka sampai di sana dalam keadaan lusuh dan kotor, pemilik kontrakan yang sudah melihat berita viral mereka di media sosial dan televisi langsung mengadang mereka di depan pagar dengan wajah penuh kebencian. Maaf ya, foto dan kelakuan menjijikan kalian sudah viral di semua grup warga dan berita nasional. Kami warga di sini adalah orang baik-baik yang punya harga diri. Kami nggak mau ada pelakor dan pencuri uang perusahaan tinggal di lingkungan kami. Pergi kalian dari sini sebelum saya panggil massa untuk mengusir kalian secara paksa. Teriak sang pemilik kontrakan sambil menyiramkan air bekas cucian piring ke arah gaun emas Gita yang kini basah kuyup, bau, dan kotor. Malam itu, Rido Ilahi dan Gita Sinaga terpaksa tidur di emperan sebuah toko bangunan yang sudah tutup, beralaskan kardus bekas yang mereka temukan di tempat sampah. Rido, pria yang biasanya tidur di atas kasur impor seharga ratusan juta rupiah dengan pendingin ruangan yang sangat sejuk, kini harus merasakan kerasnya semen dingin yang berdebu dan gigitan nyamuk jalanan yang ganas. Ia menatap langit-langit toko yang kusam, menyadari dengan rasa perih yang luar biasa, bahwa seluruh bayang-bayang kesuksesannya selama 5 tahun ini, hanyalah pinjaman dari wanita yang telah ia hianati secara keji dan tak termaafkan. Keesokan harinya, Andania Suri duduk dengan sangat tenang di kantornya yang luas di lantai teratas, menyesap teh melati yang sangat harum aromanya yang menenangkan jiwa. Di hadapannya, semua surat kabar utama, situs berita online, dan akun gosip media sosial menampilkan foto-foto kejadian di ballroom semalam dengan judul besar yang sangat mencolok. Kejatuhan direktur penipu, skandal perselingkuhan dan korupsi miliaran rupiah yang mengguncang industri properti nasional. Namun, alih-alih merusak citra perusahaannya, reputasi Suri justru naik drastis di mata publik dan investor. Ia dipuji di mana-mana sebagai pemimpin wanita yang sangat tegas, jujur, berwibawa, dan berani membongkar kebusukan bahkan di dalam lingkaran pribadinya sendiri demi integritas perusahaan. Ibu Suri, Pak Rido ada di lobi bawah sekarang.
Keadaannya sangat memprihatinkan. Jasnya sangat kotor, wajahnya kusam, dan dia tampak belum mandi sejak semalam. Lapor Maya dengan nada bicara yang penuh rasa jijik yang tak disembunyikan. Dia mengemis-ngemis pada petugas keamanan, ingin bertemu ibu hanya untuk 5 menit saja. Katanya dia mau minta maaf secara resmi, berlutut, dan bersedia bekerja jadi tukang kebun atau tukang sapu di kantor ini, asalkan diberi makan sehari sekali dan tempat untuk berteduh. Suri tidak menoleh sedikit pun dari dokumen bisnis internasional di tangannya. Tatapannya tetap dingin, tajam, dan sangat fokus. Katakan padanya dengan tegas, Maya, bahwa Suri Property Group tidak pernah dan tidak akan pernah menerima pegawai dengan catatan kriminal, perilaku korup, dan moral yang cacat seperti dia. Perusahaan ini dibangun dengan kehormatan. Berikan dia uang Rp10.000 saja dari uang pribadimu untuk ongkos angkot menuju kantor polisi terdekat. Karena surat panggilan resmi dari penyidik kepolisian sudah dikirimkan ke alamat terakhirnya pagi ini untuk penahanan. Suri berjalan perlahan menuju jendela besar ruangannya yang kedap suara, menatap jalanan di bawah sana yang dipenuhi kendaraan. Ia melihat sosok pria kuyu dengan pakaian yang sangat kotor sedang diusir secara kasar oleh petugas keamanan kantornya yang dulu selalu memberi hormat padanya. Pria itu adalah Rido, pria yang dulu ia puja dan ia cintai dengan sepenuh hati. Di belakangnya, terlihat Gita yang sedang beradu mulut dengan seorang tukang ojek, karena tidak bisa membayar ongkos perjalanan mereka yang hanya beberapa ribu rupiah. Suri merasakan kedamaian, kelegaan, dan kekuatan yang luar biasa di dalam hatinya. Ia tidak hanya menghancurkan mereka secara finansial sampai ke titik nol, tapi ia telah mencabut harga diri, martabat, dan eksistensi mereka sebagai manusia di mata masyarakat sampai ke akarnya. Ia telah membuktikan kepada seluruh dunia bahwa kekuatan sejati seorang wanita bukan berasal dari apa yang ia pamerkan atau siapa suaminya, melainkan dari apa yang ia bangun dengan kejujuran, kecerdasan, dan keberanian. Pak Handoko, ujar Suri melalui sambungan telepon pribadinya dengan nada suara yang sangat final. Lanjutkan semua proses hukumnya tanpa ampun sedikitpun. Tarik seluruh sisa investasi kecil yang mungkin masih terselip atas nama dia di bank-bank manapun di pelosok negeri. Saya ingin dia benar-benar memulai hidupnya kembali dari 0 rupiah, di dalam sel penjara yang sangat sempit, gelap, dan dingin sebagai balasan atas setiap rupiah yang ia curi dan setiap kebohongan yang ia ucapkan. Suri menutup teleponnya, lalu ia tersenyum tipis. Sebuah senyum kemenangan yang sangat berkelas dari seorang pemenang sejati. Balas dendamnya telah usai dengan sangat sempurna. Panggung sandiwara yang penuh kebohongan itu telah runtuh menjadi abu yang tertiup angin, dan sang ratu tetap berdiri tegak di atas tahtanya yang megah. Sementara para pengkhianat kini hanyalah menjadi debu jalanan yang terlupakan di bawah telapak kakinya yang terus melangkah menuju masa depan yang jauh lebih cerah dan gemilang. Pagi itu, udara di dalam sel tahanan sementara kepolisian metro terasa begitu pengap, dingin, dan berbau karbol yang menyengat hidung. Cahaya matahari hanya mampu masuk melalui celah kecil di langit-langit beton yang tinggi, menciptakan garis cahaya pucat yang justru menambah kesan suram dan terisolasi. Ridho Ilahi duduk meringkuk di sudut ruangan beton yang sempit, beralaskan tikar plastik tipis yang sudah robek di beberapa bagian. Tidak ada lagi kemewahan kasur king size berbahan sutra, atau aromaterapi yang menenangkan seperti yang biasa ia nikmati di rumah besar Pondok Indah. Pakaiannya yang dulu merupakan setelan jas customade dari kain Italia seharga puluhan juta rupiah, kini tampak lusuh, kotor, dan berbau keringat yang asam. Ridho menatap tangannya yang kini kasar, tidak ada lagi jam tangan Patek Philippe yang melingkar di sana, jam tangan itu sudah disita sebagai bukti tindak pidana penggelapan. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan kopi hangat di pagi hari, yang ada hanyalah teriakan kasar petugas penjara yang membagikan jatah sarapan berupa nasi cadong dalam wadah plastik murah yang berbau sabun. Setiap suapan terasa seperti menelan pasir bagi Ridho, namun rasa lapar yang perih memaksa tubuhnya untuk terus mengunyah kehinaannya sendiri di depan para tahanan lain yang menatapnya dengan pandangan mengancam. Di sisi lain kota, di blok tahanan wanita, Gita Sinaga mengalami nasib yang tak kalah mengenaskan. Karena keterlibatannya dalam menerima aliran dana hasil penggelapan secara sadar dan aktif membantu menyembunyikan aset curian, ia juga ikut terseret ke dalam proses hukum sebagai tersangka pencucian uang. Gita yang biasanya menghabiskan pagi harinya di salon kecantikan atau memanjakan diri di butik mewah, kini harus berbagi ruang sempit dengan belasan tahanan lain dengan berbagai kasus, mulai dari pencurian hingga penipuan klasteri yang kasar bicaranya. Wajah Gita yang dulu selalu tertutup riasan tebal dari merek internasional, kini tampak kuyu, pucat,
dan ditumbuhi jerawat karena stres yang luar biasa hebat serta sanitasi yang buruk di dalam sel. Ia sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk, hanya untuk menyadari bahwa tembok penjara yang dingin dan suara dengkuran tahanan lain adalah kenyataan barunya. Keanggunan palsu yang ia bangun selama ini telah luntur, menyisakan seorang wanita malang yang ketakutan akan masa depan yang gelap. Mas Ridho, tolong aku. Kamu harus keluarkan aku dari sini secepatnya. Kamu bilang kamu punya banyak koneksi. Teriak Gita dengan suara parau saat mereka bertemu sebentar di ruang tunggu kejaksaan dengan tangan yang terborgol satu sama lain. Matanya yang dulu penuh binar kemenangan, kini bengkak dan merah karena terlalu banyak menangis meratapi nasibnya. Ridho hanya menatapnya dengan pandangan kosong, dingin, dan penuh kebencian yang mendalam. Tidak ada lagi sisa-sisa kemesraan yang dulu mereka pamerkan di apartemen Menteng. Tolong apa, Gita? Kamu tidak lihat keadaanku? Kamu yang membuatku gila harta dengan segala tuntutan gaya hidupmu. Kamu yang selalu merengek minta tas ini, perhiasan itu, apartemen baru, sampai aku harus gelap mata mencuri dari perusahaan suri. Lihat diriku sekarang. Aku kehilangan harga diriku, posisiku, dan masa depanku karena wanita haus harta sepertimu. Kamu adalah kutukan dalam hidupku. Oh, sekarang kamu menyalahkan aku sepenuhnya? Balas Gita dengan suara melengking yang memancing perhatian semua petugas di ruangan itu. Gita berdiri, menarik borgolnya hingga menyentak tangan Ridho dengan kasar. Kamu sendiri yang membual kalau kamu adalah bos besar yang tidak akan tersentuh hukum karena kamu sangat pintar. Kamu yang bilang istrimu itu wanita bodoh yang bisa kamu putar-putar dengan rayuanmu. Ternyata kamu cuma pria pengecut yang bersembunyi di balik kekuasaan seorang wanita hebat. Kamu bukan siapa-siapa tanpa ketiak suri, Ridho. Kamu nol besar. Pertengkaran hebat dan saling maki itu harus diakhiri dengan paksa oleh petugas keamanan yang menarik mereka ke arah yang berbeda. Mereka yang dulu saling memuja dan bersumpah setia saat uang masih mengalir deras bak air terjun, kini saling mencakar, menghina, dan menyalahkan saat kemiskinan serta jeruji besi menghampiri. Cinta yang mereka agung-agungkan ternyata hanyalah bangunan pasir yang runtuh berkeping-keping saat ombak keadilan dari Andania Suri datang, menerjang tanpa ampun sedikitpun. Hari persidangan yang sangat dinanti-nantikan oleh publik dan media massa, akhirnya tiba dengan aura yang mencekam. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi oleh awak media, pengamat hukum, serta mantan rekan bisnis Ridho yang datang hanya untuk melihat kejatuhan sang raja palsu yang dulu begitu sombong. Andania Suri datang dengan sangat tenang dan berwibawa, mengenakan setelan blazer berwarna putih tulang yang melambangkan kebersihan jiwa dan ketegasan prinsip. Ia tidak memakai perhiasan yang berlebihan, namun auranya sebagai pemenang sejati membuat seluruh ruangan mendadak hening saat ia melangkah masuk dengan langkah yang mantap dan tatapan yang lurus ke depan. Suri duduk di kursi saksi dengan wibawa yang luar biasa, punggungnya tegak menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin. Ia tidak menunjukkan dendam yang meluap-luap atau emosi yang meledak-ledak di wajahnya. Namun setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah paku bumi yang mengunci nasib Ridho dan Gita ke dalam jurang kehancuran hukum. Pak Handoko, sebagai pengacara utama perusahaan, menyajikan bukti-bukti digital yang sangat detail dan tak terbantahkan. Rekaman suara saat Ridho merencanakan pemalsuan tanda tangan di sebuah kafe tersembunyi, bukti transfer dana operasional ke rekening pribadi Gita yang disamarkan dengan nama palsu, hingga laporan audit forensik yang menunjukkan total kerugian perusahaan mencapai lebih dari 12 miliar rupiah yang digunakan untuk foya-foya. Saudara terdakwa Ridho Ilahi, apakah benar Anda menggunakan dana operasional pembangunan apartemen rakyat untuk membelikan sebuah mobil sport mewah atas nama Gita Sinaga sebagai hadiah pernikahan siri Anda yang ilegal? Tanya Hakim Ketua dengan nada bicara yang sangat berat, setiap katanya seolah menghujam jantung Ridho yang berdegup kencang karena ketakutan. Ridho tertunduk lesu, wajahnya menempel hampir ke meja hijau. Suaranya nyaris tidak terdengar oleh pengunjung sidang yang menatapnya dengan benci. Benar, Yang Mulia. Saya melakukannya karena terdesak permintaan Gita yang ingin gaya hidup kelas atas dan selalu mengancam akan meninggalkan saya jika tidak dituruti. Apakah benar Anda juga sengaja memalsukan laporan audit internal perusahaan untuk menutupi jejak pengeluaran pribadi Anda selama hampir 1 tahun penuh secara sistematis? Lanjut Hakim dengan pertanyaan yang semakin menyudutkan, sementara puluhan kamera wartawan terus membidik wajah Ridho yang kuyu dan tak berdaya. Benar, Yang Mulia, jawab Ridho lagi, kali ini dengan isak tangis yang mulai pecah di hadapan majelis hakim. Ia tampak sangat kerdil di kursi pesakitan tersebut,
jauh dari bayangan Direktur Perlente yang dulu sering menghina bawahannya dengan angkuh. Di barisan penonton paling belakang, kedua orang tua Gita hanya bisa menunduk malu sedalam-dalamnya, air mata mereka jatuh di atas baju sederhana yang mereka kenakan. Sang ayah, yang merupakan seorang guru mengaji terhormat di desanya, merasa seluruh martabat yang ia bangun seumur hidup telah dikubur hidup-hidup oleh kelakuan memalukan anaknya yang tergiur harta orang lain. Ibunya menangis tanpa suara, menutup wajahnya dengan kerudung lusuh yang basah karena air mata. Mereka memutuskan untuk meninggalkan ruang sidang hari itu juga sebelum putusan akhir dibacakan, tanpa mau lagi menemui atau menatap wajah Gita yang mereka anggap telah mencoreng arang di muka keluarga. Bagi mereka, Gita telah mati dalam nilai nama baik keluarga sejak ia memilih untuk menjadi perusak rumah tangga orang lain demi kemewahan semu. Setelah proses persidangan yang panjang, melelahkan, dan penuh dengan drama pengakuan yang memuakkan bagi siapapun yang mendengarnya, Hakim Ketua akhirnya membacakan vonis yang dinanti-nantikan oleh publik. Ruangan sidang terasa sangat mencekam saat palu hakim diangkat tinggi-tinggi, suasana begitu hening hingga suara detak jam dinding terdengar nyaring. Seluruh pengunjung menahan napas, menantikan kata-kata yang akan mengakhiri sandiwara panjang Ridho Ilahi dan Gita Sinaga. Menyatakan terdakwa Ridho Ilahi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan dokumen secara berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Dan memerintahkan seluruh aset yang disita, baik bergerak maupun tidak bergerak, dikembalikan sepenuhnya kepada pihak yang dirugikan, yaitu Andania Suri. Ridho lemas ketika, tubuhnya merosot dari kursi seolah tulangnya telah hilang menjadi debu, ia jatuh berlutut di lantai pengadilan sambil meratap memanggil nama Suri, namun Suri sama sekali tidak menoleh. Sementara itu, Gita Sinaga juga dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, karena terbukti secara sadar menikmati hasil kejahatan dan ikut serta dalam menyamarkan aset hasil tindak pidana pencucian uang. Tangisan histeris Gita menggema di ruang sidang, ia mencoba meraih tangan ayahnya yang sudah pergi, namun yang ia temukan hanyalah udara kosong yang hampa. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang memberikan simpati. Para kolega bisnis yang dulu sering makan bersama justru menatap mereka dengan pandangan jijik yang sangat dalam. Namun, hukuman fisik di penjara itu sebenarnya belum seberapa jika dibandingkan dengan kehancuran sosial dan finansial yang mereka terima secara simultan. Seluruh aset pribadi yang pernah diklaim milik Ridho ditarik paksa oleh kurator untuk menutupi kerugian besar perusahaan. Bahkan, rumah orang tua Ridho di kampung pun ikut disita oleh pihak bank karena ternyata Ridho secara licik menggunakan sertifikat rumah tua itu sebagai jaminan pinjaman bank pribadi atas nama perusahaan secara ilegal. Keluarga Ridho yang tidak tahu apa-apa kini harus menanggung malu yang luar biasa besar dan kehilangan tempat tinggal satu-satunya akibat ulah anak mereka yang narsis, sombong, dan tamak. Suri berdiri di depan gedung pengadilan setelah vonis selesai dibacakan. Puluhan wartawan dengan kamera dan mikrofon segera mengerumuninya, menanyakan bagaimana perasaannya melihat pria yang pernah menjadi suaminya kini harus mendekam di penjara dalam waktu yang sangat lama. Saya tidak berdiri di sini untuk merayakan kemenangan atas penderitaan orang lain, bahkan penderitaan mantan suami saya sekalipun, ujar Suri dengan suara yang sangat tenang, stabil, dan berwibawa di depan kamera televisi nasional. Suaranya jernih tanpa ada getaran dendam. Saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai pemimpin perusahaan untuk menjaga integritas ribuan karyawan saya, dan sebagai seorang wanita yang menghargai harga dirinya sendiri. Kejahatan bisa saja bersembunyi di balik kemewahan dan kata-kata manis untuk waktu yang lama, tapi ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kebenaran yang mutlak. Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi siapapun, bahwa apa yang didapat dengan cara yang kotor, akan berakhir dengan cara yang jauh lebih kotor. Komentar Suri seketika menjadi viral di seluruh platform media sosial, dan menjadi perbincangan hangat di meja-meja kopi. Ia dinobatkan sebagai ikon baru pemberdayaan wanita nasional yang cerdas. Banyak wanita yang terinspirasi oleh keberaniannya untuk tidak hanya dia menangis saat dikhianati, tetapi bergerak dengan kecerdasan strategi, kekuatan hukum, dan keanggunan untuk memulihkan haknya. Suri tidak lagi dikenal dunia sebagai istri dari Ridho, melainkan sebagai Andania Suri, sang penguasa industri properti yang mandiri, cerdas, dan tak tergoyahkan oleh pengkhianatan pria manapun. Waktu terus berlalu dengan cepat, bulan berganti tahun yang sunyi. Berita tentang skandal besar itu perlahan mulai mereda dari tajuk utama media nasional,
Namun dampaknya tetap tinggal secara permanen dalam kehidupan Ridho dan Gita yang kini hancur lebur. Di dalam penjara, Ridho menjadi sasaran perundungan dan penghinaan tanpa henti dari tahanan lain yang merasa muak dengan kasusnya. Sifatnya yang masih mencoba berlagak kaya dan sombong padahal tidak punya uang sepeser pun untuk membeli rokok atau kopi di kantin penjara, membuatnya menjadi bahan tertawaan yang menyedihkan. Ia yang dulu selalu menyuruh-nyuruh orang dengan lambaian tangan, kini sering terlihat sedang menyikat toilet umum di blok selnya dengan tangan kosong. Sebuah pekerjaan rendahan yang dulu bahkan tidak pernah terlintas dalam mimpinya yang paling buruk sekalipun. Gita Sinaga, setelah menjalani hukuman penjara yang dikurangi karena beberapa remisi kelakuan baik, setelah ia menyadari tidak ada lagi pria yang akan menjaminnya, akhirnya bebas bersyarat. Ia keluar dari penjara dengan penampilan yang sangat berubah drastis. Tubuhnya kurus kering, rambutnya kusam dan beruban sebelum waktunya karena tekanan batin, dan matanya selalu memancarkan ketakutan setiap kali bertemu orang baru. Ia mencoba kembali ke dunia modeling yang dulu ia banggakan. Namun, kenyataan pahit menghantamnya telak tanpa ampun. Tidak ada satupun agensi iklan atau merek yang mau memakai jasanya, karena nama baiknya sudah tercemar permanen di seluruh industri kreatif. Kemanapun ia pergi, orang-orang akan berbisik sambil menunjuk ke arahnya dengan pandangan menghina. Lihat, itu dia wanita pelakor yang mencuri uang perusahaan miliaran rupiah itu. Wajahnya cantik tapi hatinya busuk. Gita sempat mencoba bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe biasa di pinggiran kota yang jauh dari keramaian. Namun ia dipecat hanya dalam waktu 3 jam, karena ada pelanggan yang mengenalinya dan menolak dilayani oleh seorang mantan narapidana pencuri uang rakyat. Ia akhirnya terpaksa tinggal di sebuah kamar kos sempit, panas, dan berbau lembab di pinggiran rel kereta api yang bising dan kumuh. Ia harus menjual sisa-sisa baju bekas mewahnya yang sudah lusuh untuk sekadar membeli mie instan demi bertahan hidup hari demi hari. Ia sering termenung di depan pintu kosnya, menatap kereta yang lewat sambil membayangkan apartemen mewahnya di Menteng yang kini hanya tinggal kenangan pahit yang menyayat hati. Suatu sore yang terik dan berdebu, Gita berjalan kaki karena tidak punya ongkos bahkan untuk naik angkot. Lalu ia berhenti di depan sebuah baliho raksasa di pinggir jalan protokol Jakarta yang megah. Di sana terpampang wajah Andania Suri yang tersenyum sangat anggun, mengenakan berlian yang berkilau di lehernya, dengan tulisan besar di sampingnya, Woman of the Year 2026, simbol integritas dan keberanian wanita Indonesia dalam membangun bangsa. Gita terduduk lemas di trotoar yang kotor tepat di bawah baliho itu. Ia menangis meraung-raung di tengah bisingnya klakson kendaraan yang lewat, namun tidak ada satupun orang yang peduli padanya. Ia baru benar-benar menyadari bahwa kemewahan yang ia curi dari Suri hanya memberinya kesenangan semu selama beberapa bulan saja. Namun ia harus membayarnya dengan kehancuran reputasi, masa depan, martabat, dan keluarga seumur hidupnya. Sementara Ridho, pria yang ia kira raja minyak yang abadi, kini hanyalah kenangan pahit yang membusuk di balik jeruji besi, ditinggalkan oleh semua orang yang dulu menjilatnya. Andania Suri kini duduk di kantor barunya yang jauh lebih megah, di puncak gedung pencakar langit tertinggi yang baru saja ia resmikan di kawasan bisnis terpadu SCBD. Dari dinding kaca setinggi langit-langit yang kedap suara, ia menatap matahari terbenam yang memancarkan warna keemasan yang luar biasa indah di langit Jakarta yang megah. Ia merasa hidupnya jauh lebih ringan dan damai sekarang. Ia tidak lagi menyimpan dendam yang membara di hatinya, karena ia sadar bahwa dendam hanya akan memberatkan langkahnya menuju masa depan yang lebih gemilang dan bermanfaat bagi orang banyak. Ia telah memberikan maaf secara pribadi di dalam hatinya demi ketenangan jiwanya sendiri. Namun ia tetap membiarkan hukum negara dan hukum alam menjalankan tugasnya dengan sempurna tanpa campur tangan lagi. Ibu Suri, ada perwakilan dari Yayasan Yatim Piatu Nasional yang ingin bertemu. Mereka ingin berterima kasih secara langsung atas beasiswa pendidikan untuk 1.000 anak yang ibu berikan setiap bulannya secara rutin, lapor Maya dengan wajah yang berseri-seri penuh kebanggaan. Maya kini bukan lagi sekadar asisten pribadi. Ia telah dipromosikan menjadi manajer komunikasi perusahaan dengan gaji yang sangat besar sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas dan kesetiaannya saat masa-masa paling sulit dulu. Suri tersenyum tulus. Sebuah senyuman yang benar-benar berasal dari hatinya yang damai dan bersih dari rasa benci. Suruh mereka masuk, Maya. Siapkan jamuan terbaik untuk mereka. Berbagi adalah satu-satunya cara terbaik untuk merayakan keberhasilan yang diberkati. Aku ingin mereka tahu bahwa kesuksesan sejati bukan tentang berapa banyak harta yang kita kumpulkan, tapi berapa banyak manfaat yang bisa kita berikan untuk masa depan anak-anak itu.
Kisah Andania Suri berakhir bukan dengan tetesan air mata kesedihan atau ratapan atas pengkhianatan mantan suaminya, melainkan dengan senyuman kemenangan mutlak seorang wanita yang tahu cara menjaga harga diri, martabat, dan warisan keluarganya. Ia membuktikan kepada dunia bahwa berlian sejati tidak akan pernah kehilangan kilaunya meskipun dicoba dihancurkan oleh lumpur pengkhianatan yang paling kotor sekalipun. Kekuatannya bukan terletak pada kekayaan yang melimpah, melainkan pada integritasnya yang tak tergoyahkan oleh godaan apapun. Sementara itu, di sebuah sel yang sempit, gelap, dan pengap, ridho ilahi hanya bisa menatap tembok kosong yang kusam dan dipenuhi coretan, meratapi kebodohannya yang tak terhingga karena telah melepaskan seorang ratu yang tulus demi seorang wanita penghancur yang hanya mencintai hartanya yang semu. Ia kini benar-benar menjadi gelandangan mental yang tidak memiliki apa-apa lagi di dunia ini. Dan di sebuah gang sempit pinggiran rel yang kotor, Gita Sinaga terus berjalan dalam kehampaan yang tak berujung, menyadari bahwa di dunia ini, kecantikan fisik tanpa integritas moral hanyalah tiket sekali jalan menuju kehancuran yang sangat nyata dan abadi. Panggung sandiwara yang penuh kebohongan telah ditutup rapat, lampu-lampu telah padam, dan yang tersisa hanyalah kebenaran yang berdiri tegak di atas tahtanya sendiri, tak tergoyahkan oleh badai zaman.